Popek. Popek. Kurang kenceng, Cuk. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Simulacra Podcast. Kali ini saya, Ovek dan Lina akan ngomongin drama Korea yang sangat heartwarming ya, hangat gitu. Ketika nonton itu jadi merasa bernostalgia dengan masa SMA gitu kan, walaupun saya belum begitu jauh ya dengan masa SMA gitu kan. SD, belum lahir aku. Oh iya. Mungkin teman-teman juga udah pada nonton sih di apalagi di masa pandemi gini kan, dimana kita tuh hidup dalam ketidakpastian gitu, sendiri gitu kan, merasa terasing karena jarang keluar, jarang ketemu teman gitu. Serial drama Korea yang satu ini tuh memberi kita ya semacam nostalgia dengan ikatan-ikatan sederhana masa lalu gitu kan. Drama apa, Pak? Kita? Reply 1988. 1988, oke. Pertama sih kita pengen ngomongin ini sih, gimana sih sebenarnya konteks yang diangkat di drama Reply 1988 ini kan, pada saat itu di Korea Selatan gitu. Dimana kita lihat di episode-episode awal kan lagi ada Olimpiade ya, Pak ya. Itu dan si tokoh utama kita Duksun, bacanya Duksun kan? Dokson. Maklum lah ya. Maaf ya kalau kita salah. Ya si Dokson dia jadi pembawa bendera untuk Madagaskar ya waktu itu. Madagaskar. Nah, gitu kan. Nah, teman-teman Lina atau Opek mungkin mau ngasih pandangan ya terkait konteks 1988 ini. Silakan. Iya, apa ya? 1988 di Korea itu kan konon tahun yang sangat berat gitu. Jadi kalau kita lihat Korea kan dia maju ketika diktatornya Park Geun-hye itu dengan revolusi Sungai Han gitu, bikin manufaktur dan industri di Korea maju. Terus tahun 1979 diktatornya ini si Park Geun-hye ini dibunuh dan 1980 ada kudeta. Terus itu presnya diganti. Kalau kita ingat film-film Korea yang bahas tentang tahun 1980-an, itu kan banyak banget yang namanya demo ya, kayak film Taxi Driver, habis itu Peppermint Candy gitu, bahas orang-orang Korea itu yang depresi karena kondisi sosial politik mereka tuh cukup mengenaskan gitu, apalagi setelah kudeta militer itu. Lalu muncul selama 7 tahun selama itu ya banyak transisi lah oleh diktator baru ini, tapi dia bedanya adalah nggak ingin kayak Park Geun-hye, dalam artian yaudah masa presiden Korea cuma 7 tahun terus kita pemilu lagi. 87 ganti presiden kan, dan di sana 87 mulai ada gejolak politik lagi, kayak di film 1987 di Korea Selatan yang rilis 2 tahun lalu, atau mungkin di Memories of Murder. Itu kan dibahas semua tuh gimana kondisi Korea yang sangat buruk saat itu. Itu berlanjut sampai 1988 juga, masih banyak demo. Tapi di sisi lain juga Korea kedatangan banyak pengaruh dari Barat. Kayak itu ada Olimpiade kan, tadi. Terus 1988 juga pertama kali McD muncul di Seoul itu, yang sering dipakai orang-orang di Reply 1988 buat nongkrong itu. Jadi ada 2 hal itu. Pertama munculnya pengaruh budaya itu gila-gilaan ketika 1988, tapi di sisi lain kondisi sosial politiknya cukup buruk. Kalau sutradaranya sendiri ngomong kenapa di series ketiga Reply ini, yang awalnya dia itu cuma pengen 2 aja, kenapa akhirnya yang ketiga dia milih 88? Karena menurutnya justru ketika kondisi politiknya tuh mencekam di sana, kita malah melihat hubungan keluarga yang sangat dekat di Korea itu, hubungan antar tetangga, hubungan antara orang tua, dan hubungan antara anak dan orang tua. Jadi di tengah kecaman itu mungkin mereka butuh hal-hal yang intim itu. Makanya di 1988 terasa banget kan, itu yang diomongin selalu hal-hal yang sangat kecil itu. Yes, Tangga kita gimana, teman kita gimana. Nggak ada ngomongin skala besar Seoul gimana sih, pendidikan gimana, enggak. Mungkin cuman ya disitir dikit-dikit aja. Itu yang aku lihat konteks 1988 di film ini. Dibawa juga kan sama si Bora, dari karakter Bora sendiri
kita bisa tahu kan dia aktivis Iya, gitu iya. kan Oh, ya. itu karakter favorit Aci. Jadi emang mungkin emang dikit sih Iya, di apa ya, kayak Bora sendiri ngomong ngapain ke Dokson, kamu itu mau jadi apanya pemerintah gitu kan, mau banget kamu digoblok-goblokin pemerintah gitu kan, kayak nentang banget sih Bora dari apa ya, dari sisi aktivisme dia gitu. Itu sih mungkin kalau apa ya digambarnya secara dikit ya, nggak banyak banget, tapi emang kelihatan banget. Jadi kayak kedekatan antar tetangga, apalagi kita bisa lihat banget ketimpangan apa namanya ekonomi juga dalam film ini. Kita bisa tahu orang tuanya Jongpal di situ kayak gimana dibandingin beberapa tetangga lainnya gitu kan, yang satu direpresentasikan sebagai janda ibunya Sunwoo, aku lupa nama ibunya. Terus sebenarnya yang kaya juga itu Tek ya, Tek itu juga kaya tapi Tek kaya sih. miskin ya, dia nggak mau ini apa namanya, nggak mau nonjolin bagaimana dia itu dan juga budaya konsumsinya juga lumayan. Dilihat dari bagaimana Jongpal sendiri apa dia pakai sepatu gitu kan, ada beberapa Air Jordan Yeah. yang jadi apa namanya, teman-temannya pengen kayak si siapa Dokson, dia pengen banget beli sepatu baru karena orang tuanya juga masih apa ya, belum mampu lah gitu. Jadi kayak kita bisa lihat di situ, tapi nggak ditonjolin secara ini antagonis gitu sih aku melihatnya gitu sih kalau dari yang saya. Ya, emang ini ya apa namanya, di tokoh-tokoh di Reply ini orang-orang biasa ya kan, yang apapun yang terjadi gitu, gejolak ekonomi politik di negara saat itu tuh orang-orang biasa, mereka nggak akan terlalu peduli gitu, nggak akan terlalu aware, dan kita melihatnya ya itu hanya keseharian orang-orang biasa gitu kan. Apa yang kemudian terjadi di luar sana gitu, si tetangga-tetangga di lingkungan apa namanya desanya tuh, Samongdong kalau ya, nggak salah ya. kompleks apa desa gitulah ya, Kompleks. Samongdong gitu kan. Itu mereka ya tetap hidup gitu dengan apa, dengan segala dinamika mereka gitu kan. Si orang tuanya Jungbong yang yang aneh gitu, yang apa namanya, bapaknya yang suka dengan jokes-jokes ala bapak-bapak gitu kan, nari-nari aneh gitu. Terus bapaknya Dukson yang nggak punya duit sih tapi dermawan gitu. Bapaknya Tek yang orangnya tuh kaku-kaku gitu. Ya apa, orang-orang biasa gitu kehidupannya gitu. Kita nggak disuguhi dengan apa melodrama yang berlebihan atau unsur-unsur ada balas dendam ya, kayak di film-film Korea yang apa namanya mainstream kan pasti melodrama yang begitu apa namanya mengharu biru, unsur balas dendam dan lain sebagainya. Kalau Reply ini benar-benar orang-orang ya biasa gitu ya. Itu tapi mungkin ini sih apa dari situ kita juga bisa ngelihat dari kedekatannya itu, mungkin kita bisa ngelihat gimana apa namanya kedekatan yang kamu pernah ngomong kalau itu tentang masa-masa muda gitu. Iya. Soalnya kan memang Reply juga anak-anak muda gitu kan. Yang aku lihat enaknya adalah Reply dia cuma fokus kedua pihak ya, orang-orang yang tua itu kan, di umur 40-an lah kira-kira, 30-an akhir, dan anak-anak muda yang sekitar umur 18 walaupun mukanya tua-tua. oh sih ya. Iya. Cuman itu aja, kita nggak akan mengenal orang-orang yang lagi kena quarter life crisis atau apa ya, baru kerja gitu, nggak ada masalah ekonomi kayak gitu. Jadi di Reply ini masalahnya adalah masalah ketika kamu cuman perlu sekolah, menjalani hidup, sisanya adalah waktu luang dengan kawan-kawan. Itu kan masalah-masalah yang dangkal ya sebenarnya. Tapi itu Cuman politis bisa juga sih. Cuman bisa dibuat bahwa itu selalu relate dengan kehidupan kita saat SMA gimana sih itu, konflik dengan teman, cinta monyet, lalu konflik dengan orang tua mungkin gitu. Dia nggak akan terlalu ndaki-ndaki di sini. Mungkin itu yang bikin penonton merasa ada representasi atas hal-hal yang selama ini dianggap biasa-biasa aja gitu. Karena apa sih enaknya ngomongin kehidupan sehari-hari ketika kita lagi SMA? Nggak ada kan, sebenarnya cuman seneng-seneng ketika kita SMA itu. Iya. Nakal doang, belajar, nggak niat belajar, itu doang. Terus ini juga apa namanya, kalau orang tua kita tuh mau sebermasalah apapun, sebokek apapun tuh, kita sebagai anak muda pas SMA nggak begitu Nggak peduli mikir ya. Ya udah aku Mikir. jajan aja di McD gitu. Aku
nyelinap aja ke bioskop nonton film-film dewasa. Tapi gitu. juga kelihatan dari meskipun Bora itu kayak di apa dia kan aktivis tapi masih kelihatan childishnya dia apa dikit-dikit pengen naif ganti sih, naif ya kacamataku udah jelek kacamataku udah rusak ganti dan dia kayak nggak nunjukin sisi aktivismenya dia yang kelihatannya mungkin sisi aktivis dan sisi kakak. aktivis jadi kayak ya udah itu apa adanya gitu jadi kayak mungkin semakin dekat dengan kita menurut aku. Jadi emang banyak banget sih orang-orang yang suka sama drama ini gitu. Apalagi dalam kondisi pandemi, kita mau ngapain lagi selain nonton drama mungkin ya. Ya walaupun gitu. rilis tahun 2015 tapi naik lagi kan pas naik pandemi lagi. ini. Pas pandemi. Salah satunya mungkin karena Netflix di Januari tahun ini membeli Reply ya. Terus pas kamu kalau lagi pandemi terus lagi di rumah ngapain sih? Ya mending nostalgia aja atas hal-hal yang menyenangkan. Jadinya kayak Reply ini menurutku ketika pandemi jadi satu sarana eskapisme yang bagus. Ya toh. Daripada kamu ngomongin hal-hal yang sifatnya sosial, politik gitu kan yang lagi-lagi berat-berat, kenapa nggak ngomongin keseharian aja itu. Nyenengin jadinya. Aku dulu pernah gini, pernah gitu. Walaupun dia tiap episode bagiku malah bikin nangis. Ini film depresif tahu. Aku tuh bingung kenapa orang seneng nontonnya ya. Aku 20 episode tuh akhirnya malah rasa hidup makin kelam setelah nonton Reply. Ya memang kayaknya hidupmu memang terlalu berat. Orang tuh nonton Reply tuh nyantai, nostalgia. Seneng gitu ya. Ingat pas masa-masa cinta monyet si Doksan juga. Dia sebenarnya kan kayak gak suka gitu kan sama si apa ya. Dia kayak ya udah ada orang yang suka jadi kayak kita juga pengen dicintai dan ingin dicintai balik gitu ya kalau anak muda kan gitu ya biasanya kamu ada yang naksir tuh seneng gitu ya kan terus kita pengen ngepoin gitu bener nggak sih dia naksir aku gitu ya kan ya itu sesuatu yang menyenangkan ya kok kamu bisa sesuram itu sih melihat Reply gitu. Aku dari Reply tuh terutama ini ya setelah dia ngasih konklusi di episode terakhir waktu gimana sih kamu pernah ke Sangmundong lagi nggak setelah ada pemugaran jadi apartemen itu kan dia balik ya ke sana dengan keadaan rumahnya udah dipugar semua kosongan terus isinya rumahnya tuh berantakan lah terus dia ngomong ya masa muda itu indah tapi ya nggak akan pernah kita ulang lagi gitu aku jadi kayak iya ya aku sama ini ngapain tuh masa muda aku jadi di sana tuh kayak aku bersenang-senang nih. Udah tua gimana? berarti ya sekarang ya? Enggak juga sih, aku masih 20 berapa, itu masih muda. Masa? Iya, hitungannya masih pemuda di kajian pemuda. Tapi di sisi lain kayak, ini buang-buang waktu doang ya kayaknya masa muda. Menghabiskan waktu luang doang, nggak pernah mikirin hal-hal yang kayak mungkin ekonomiku gimana nantinya gitu. Iya. Dan kayak, aku dulu beneran bersenang-senang nggak sih waktu masih remaja. Itu yang aku pikirkan lagi jadinya setelah nonton Reply 1 minggu 2 minggu aku bingung ngapain ya ini gelap jadinya aku nggak merasa ini sebuah drama untuk senang-senang hal-hal yang kukira itu banal ya keluarga tetangga itu kok jadinya berat itu gimana ya ternyata relasiku sama tetangga selama ini sama temanku SMA sama keluargaku itu yang selalu aku pikirin makanya kayak setiap akhir episode kayak ada tangisan gitu nonton Reply ini. Kalian nggak melihat Reply segelap itu apa? Ya gelap juga sih awal-awal mungkin tergantung individu masing-masing ya. Kita relate-nya ke sebelah mana gitu kan. Gitu. Terus juga mungkin ini sih di Reply kayak mungkin yang kita lihat Korea itu juga sebagai negara yang kompetisinya itu juga tinggi antar mungkin secara pendidikan gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana mereka pas mau ujian akhir mereka ngabisin waktunya selama hampir ya sisa waktu mereka buat ujian masuk ke perguruan tinggi. Tapi di sisi lain kita juga bisa lihat bagaimana penerimaan orang tuanya Jongpal ke Kim Jung Bong yang akhirnya dibolehin meskipun jadi kayak kamu nggak pendidikan juga bukan satu hal yang jadi utama banget. Jadi di Reply baru kali ini sih mungkin kita juga dari yang film ataupun series dari beberapa negara yang biasanya kita lihat pendidikan itu yang pasti harus dikejar gitu kan. Tapi di Reply sendiri dari lewat Kim Jung Bong itu kita bisa lihat nggak apa-apa juga. Bukan berarti kalau kamu kehilangan pendidikanmu juga pendidikan secara formal ya di sini ya. Itu jadi kayak hidupmu udah hancur gitu kan. Iya. Tapi di situ orang tuanya Kim Jung Bong juga akhirnya menerima hal itu
bapaknya lewat bapaknya kalau nggak salah Ya. ya. Itu juga sih. Ya itu mungkin kritik yang bagus untuk negara kayak Korea mungkin ya, bahwa mereka itu kan terkenal bahwa pendidikannya tuh keras, banyak banget entah anak muda maupun orang yang udah bekerja tuh stres akhirnya bunuh diri. Nah di reply kan dikasih ya bahwa orang kayak Jumbong aja yang gagal terus-terusan tuh bisa menikmati hidupnya Iya, gitu loh, gitu. dan akhirnya diceritakan dia sukses sebagai seorang chef ya. Itu kayak jadi satu angin segar lah mungkin untuk orang-orang yang terbiasa hidupnya penuh kompetisi, ambisi untuk melakukan berbagai hal dan ya gitu-gitulah. Kayak tau lah ya, Iya. kapitalisme itu membuat kita terus-terusan digerus oleh persaingan. Ya Nah, apalagi dengan kita lihat sendiri di konteks negara kita bagaimana quarter crisis juga. Kalau aku lihat di sosial media orang-orang pada dilihat dari kita udah lulus nih, udah lulus SMA atau udah lulus kuliah, kita bingung kan kita mau ngapain kayak gitu. Tapi Ngaca ke diri sendiri. iya, kita juga, aku juga ngaca ke diriku sendiri gitu kan. Aku lihat di situ Jungbong dia bisa nikmatin hidupnya, dia ngabisin koleksi perangko, dia nyoba apapun hobi-hobi dia gitu Iya, lah. Tapi iya, dia bisa bener. bahagia gitu. Jadi tapi ya bukan berarti kita meminggirkan apa ya pendidikan formal ataupun skill-skill kita yang lainnya, tapi nggak gitu juga. Tapi kita masih bisa kok hidup, menikmati hidup gitulah. Itu sih. Jadi Ya. reply ini berat tapi ya santai gitu, di bawahnya santai. gitu. Yang bikin keren tuh tokoh-tokoh di reply ini mereka punya cara sendiri-sendiri untuk mengatasi beban hidup mereka ya kan. Udah aku melihatnya kayak bapaknya Jumbong yang suka nari-nari aneh, terus tiba-tiba ngelucu gitu ala bapak-bapak gitu yang Bapak Facebook. nggak masuk banget lah gitu. Terus si apa ya misalnya si Dukson kan, siapa Dukson ya Dokson gitulah. Dia juga sering mencoba hal-hal baru gitu untuk mengatasi hidupnya yang mungkin dari sisi keluarga dia dipandang anak yang biasa Pecundang. aja, pecundang. Ya. goblok kan dia. Goblok dia, tapi dia Goblok. akhirnya bisa ini kan, bisa bangkit juga kan. Iya gitu. Jadi pramugari. Atau Dongryong. Dongryong juga. Itu Yang kan tukang kelihatannya ini nggak apa, tukang punya. joget itu. Yang kelihatannya juga nggak punya masa depan, dia juga kayak bodo amat sama aku aku lulus SMA ya udah aku mau jadi chef juga kan. Dia Ya. akhirnya berbisnis sih, lebih kayak ke berbisnis gitu sih. Ya satu-satunya yang secara akademik berhasil cuman siapa yang jadi dokter itu. Nah, Sunwoo, Iya. Sunwoo sama ini Jongpal dia Jongpal ikut militer, tentara ya. tentara. Mm. Gitu sih. Nah terus kelebihan dan kekurangan di tiap-tiap tokoh ini juga disampaikan dengan kadar yang nggak berlebihan ya. Maksudnya oke, keluarga Jumpal kaya gitu, tapi mereka sederhana juga hidupnya dan mereka membaur gitu kan dengan tetangga-tetangga yang mungkin secara ekonomi nggak lebih baik dari mereka. Coba aja kalau ini sinetron Indonesia misalnya kan, pasti tetangga yang satu tuh dalam hati tuh lihat ya, Iri-irian gitu kan ya. lihat ya nanti kalian akan menderita pada waktunya gitu. Misalnya kan biasa di hati gitu Iya. kan. Soalnya emang mereka sebelum orang tuanya siapa sih Jongpal juga kaya karena menang lotre itu, mereka juga saling nolong kan. Jadi meskipun mereka miskin, saling meminjamkan duit. Di awal episode pun bagaimana mereka berbagi makanan, di situ kita bisa ngeliat kedekatannya yang akhirnya keluarganya Dokson akhirnya makan cuman pakai sayur selada doang gitu kan. Di situ juga asik gitu ngomongin relasi-relasi yang menurut aku nggak harus antagonis tadi itu kan. Dan dilihat dari kelihatan secara hierarki orang tuanya si Jongpal tinggal di atas, sedangkan orang tuanya si Dokson tinggal di bawah di basementnya mereka itu kan. Dia sebenarnya kan nyewa nyewa rumahnya itu kan kayak gitu sih. Yang menarik juga di keluarga Jumpal ya, mereka tuh kan tiba-tiba naik kelas karena undian. Cuman bapaknya tuh melihat bahwa dia ada ketakutan ketika kelasnya naik. Karena dari awalnya orang yang bekerja jadi pemilik modal atau punya toko, dia kayak nggak menerima bahwa saat ini kita punya modal yang lebih. Tapi di sisi lain dia menerima bahwa orang-orang berhak atas apa yang dia dapatkan. Bahwa ada satu hal yang menarik ketika kita lihat reply itu, ruang publik di sini ya, ruang untuk berkumpul itu kebanyakan cuma 2 rumah. Yang pertama rumahnya Tek, yang kedua rumahnya Jumpal. Nggak pernah ada orang kumpul di rumahnya Dokson ataupun rumah-rumah yang lain. Cuma ada 2 itu, bahwa ketika kamu punya modal berarti ruang privatmu itu ada yang harus direlakan menjadi suatu ruang publik di sana. Ada keterbukaan di sana yang aku lihat.
Malah ketika nggak ada menutup reply. ya. Iya, nggak menutup. Kalau di gitu. sini kan kebanyakan mungkin kalau kita lihat dari perumahan-perumahan elit, malah kita ngebangun pagar yang semakin tinggi, jadi kayak relasi antar tetangga gitu semakin hilang gitu. Ah. Jadi kayak kita apa ya, mungkin itu juga kritik buat kita juga ya, ngoreksi untuk diri sendiri kenapa mungkin alasan keamanan atau apa aku nggak paham juga, aku nggak kaya juga gitu. Justru ketika modalmu naik, kamu punya ruang, Bukan ruang yang berarti lebih, menyingkirkan Heeh. apa ya dia nggak membuat sekat kan. Walaupun tetap aja itu jumpal dengan boxsound satu pagar gitu tuh. Ruangnya dibuat untuk rame-rame, itu yang bikin aku cukup apa ya, cukup salut lah untuk bagaimana sutradara ini menempatkan ruang publik di tengah tetangga-tetangga ini gitu. Ya tapi apa namanya, cara mereka berbagi gitu ya, maksudnya seakan-akan kelas sosial ini tetap ada, cuman mereka nggak begitu mempedulikannya gitu ya. Sudah kita bertetangga, kita hidup bersaudara, saling Nggak ada yang membantu gitu kan. Nah itu yang maksudnya aku dulu ngerasain ya waktu masih kecil gitu, masih tinggal di kampung gitu, yang ketika aku di kota aku melihat itu dengan cara berbeda sih sekarang ya. Dan mungkin kenapa itu menjadi film apa namanya, drama ini naik ya ketika pandemi juga salah satunya itu ya, karena menghadirkan kebersamaan yang hangat itu tadi gitu antar orang-orang kan. Ketika kita semua tuh saling curiga gitu kan, terus apa namanya, kita mementingkan ego masing-masing demi selamat di tengah pandemi. Reply ini dihadirkan lagi untuk apa namanya, kayaknya ngasih nasihat kita, hidup tuh jangan seperti itulah, kita tetap harus mementingkan kebersamaan, apa, kemaslahatan bersama gitu, banyak orang gitu. Dan kita tetap harus menjadi keluarga gitu sebagai sesama manusia gitu. Oh, moralis banget ya. Apa ya, salah satu nilai moral di tengah film pop ini. Jangan ini. Balik ke inilah nanti kita bisa-bisa ya dikecam balik ke itu ya. Tolong ya. Dan menariknya ini, ada satu review dari temanku itu di blog personalnya, dia ngomong selama pandemi kan beberapa orang terpaksa balik ke rumahnya ya untuk menyelamatkan diri gitu, terus balik ke keluarga. Bagi beberapa orang ini hal yang cukup berat karena kita kadang nggak sedekat itu sama orang tua. Dia merasa ketika di rumah tuh rasanya aneh banget, harus ketemu bapak, ibu, adik dan lain sebagainya itu kan. ngerasa aduh ternyata suasana rumah tuh nggak enak. Nah, coping mekanisme dia tuh justru adalah dengan nonton Reply 88 bareng-bareng sekeluarga. Dan katanya itu menjadi satu punya mirroring effect yang bagus ke keluarganya. Jadi kayak, kenapa kita nggak sedekat itu aja gitu. Itu yang aku lihat, bagus juga ternyata Reply 88 kalau dilihat bareng-bareng jadi hal yang cukup ceria, beda sama ketika nonton sendiri. Aku nonton Mungkin sendiri kamu harus terus sih. coba pulang terus nonton bareng-bareng keluargamu gitu kali ya, biar gak Depresif nih kesannya. Oke, dari tadi kan kayaknya kita ngomongin ini ya, masalah-masalah di keluarga dan bagaimana si orang-orang Reply menghadapinya ya. Tapi yang juga mungkin menarik gitu untuk nostalgia kita tuh ya, ini tentang awal mula masuknya budaya-budaya pop di sana sih ya kan. Itu kan apa namanya, aku lihat juga kan si Dukson dan lain-lain itu mulai apa namanya, mereka niruin lagu-lagu yang di apa namanya, yang di-share di TV-TV itu. Kalian tahu judul-judulnya nggak itu? Enggak. Bagus loh lagunya. Nanti aku mau dengerin. Ya, ada lagu-lagu 80-an dari barat banyak juga di sana. Banyak juga, The Beatles juga sempat ada tuh. Terus juga ada, terus ya barang-barangnya juga banyak sih. Kayak ya nongkrong di McD atau barang-barang barat yang dianggap bermerek. Kalau kamu punya derajatmu naik, ya? Pisang. Oh iya, pisang. Pisang itu menarik Di sana, juga sih. Pisang itu kan kalau di Reply ini jadi barang yang mewah. Komoditas Ya emang yang mewah. ketika Korea saat itu emang orang cari pisang susah ya. Nggak di kayak di sini- Amerika Latin. Bukan negara Amerika tropis Latin. juga ya. Iya. Satu hal yang mewah juga sih, sampai yang adiknya Sunwoo juga ya ngerebutan itu bukan rebutan sih, Diiris-iris ya. Dokson juga pas ini tag ke Jepang apa ke Cina itu, dia minta oleh-oleh apa, minta pisang kalau nggak salah, ada itu lah kalau nggak salah apa ya, itu sih. Ya gitulah teman-teman ya, tentang Reply 1988 gitu, film yang heartwarming, terus kaya akan perspektif gitu kan. Ya mungkin masih banyak lagi yang bisa kita bahas sebentarnya di film Reply ya, cuman untuk sesi kali ini hanya hal-hal tadi kayak tadi lah yang bisa kita bahas ya.
Cuman itu bukan sesuatu yang absolut, jadi kalian tetap bisa mencari nilai-nilai yang lain gitu ya. Seperti biasa gitu, kita juga nggak memaksakan satu kebenaran. Kalau saya tadi sok moralis, itu kayaknya juga bukan saya yang ngomong sih. Ada yang masukin ya. Kelihatan lah tadi kita punya nilai yang berbeda untuk Iya. film ini. Aku nggak setuju sih. Ya masing-masing orang juga beda, pasti kalian juga nangkepnya beda gitu kan. Iya benar-benar. Oke. Oke. Itu gitu aja kali ya. Oke teman-teman, bagi yang belum nonton silahkan menonton, dan seperti kata Mas Opek, semoga kalian semua menjadi makin suram. Jangan deh. Sampai jumpa. Gelap ini. Oke udah.